Apa itu doa? Sebuah tradisi, ritual, jimat keberuntungan, daftar kegiatan kerohanian yang dilakukan untuk menenangkan Tuhan agar kita bisa mendapatkan apa yang kita mau, atau setidaknya menghindari kemalangan. Doa sering disalahartikan, diputar balik maknanya dan dibingungkan. Namun seperti ada pepatah mengatakan, doa adalah berbicara pada Tuhan. Tuhan yang berfirman kepada alam semesta menjadi ciptaan, yang memberikan kehidupan dan nafas kepada kita, yang memegang seluruh isi dunia. Tuhan inilah yang menginginkan kita berbicara kepadanya di antara semua ciptaan yang ada. Dia sungguh peduli akan kita, pribadi demi pribadi, satu persatu. Bagaimana mungkin kita tidak berdoa kepada Tuhan yang demikian, dimanapun kita? Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur atas apa yang telah Ia perbuat, atau berseru kepadanya ketika kita butuh pertolongan, ketika kita butuh pengampunan, ketika kita takut, bersyukur atas semua berkat, atau bertanya dari mana makanan kita esok hari akan datang? Mengapa kita hidup terpisah darinya? Ini bukanlah sebuah rumus tentang padang rumput manapun, sebuah dunia sempurna yang terpilih secara khusus dalam ruang dan waktu. Ini hanyalah sebuah ketaatan. Tuhan telah membuat dirinya tersedia untuk kita. Dia ingin mendengar kita. Dia ingin kita percaya padanya, mengakui ketergantungan kita akan Dia, mendekat kepadanya yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Datanglah padanya dengan penuh keyakinan, karena Kristus telah merobek tirai pemisah. Dia menghapus dosa yang menghalangi kita dari hadirat-Nya, dan kita dapat hidup bersekutu dengan Allah. Karena itulah kita memohon agar kerajaan-Nya datang. Kehendak-Nya terjadi di bumi dan dalam hidup kita, sebagaimana dalam surga. Itulah doa. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini merupakan sebuah anugerah untuk kita semua, di mana kita masih boleh beribadah, kita masih boleh memuji Tuhan, kita masih boleh hadir ke dalam kehadirat-Nya yang kudus. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 11 menuliskan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajah-Nya selalu. Dan biarlah di sana kita mendapatkan ketenangan dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Malam hari ini saya mengajak kita, mengundang kita semua untuk memujikan hanya nama Yesus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan. Pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus.
berikanku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jalan. hanya nama Yesus, 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 berikanku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Sebentar kita akan memasuki doa-doa kita. Saya akan memimpin kita semua di dalam doa. Bapa dalam surga, sekali lagi kami mengucapkan rasa syukur kami yang begitu besar. Di tengah kondisi dunia yang sedang tidak mudah, kami kembali Engkau panggil untuk hadir. Duduk di bawah kaki-Mu. Kami boleh menaikkan doa-doa dan permohonan kami. Sungguh kami bersyukur. Bapa, kami mohon penyertaan-Mu. Selama kami menaikkan doa-doa ini, biarlah hati kami tetap aman bersama dengan-Mu dan memiliki iman yang berserah hanya kepada-Mu. Makasih Tuhan. Ini doa kami. Nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menaikkan doa-doa kita, saya mengajak kita sekali lagi mempersiapkan hati kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Untuk kita memohon kepada Tuhan. Mari kita pujikan sebuah pujian. Janganlah kau tinggalkanku. Yesus Tuhan, dengarlah doaku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, dengar doaku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, dengar doa. Di hadapan tahta Tuhan, ku bersamamu Tuhan. Di hadapan tahta Tuhan, ku bersamamu.
imanku berlutut, teguhkan aku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, dengar doa. Dengan setengah suara kita pujikan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, dengar doaku. Pertama-tama mari saya mengundang kita bersama berdoa untuk diri kita masing-masing. Naikkanlah pokok doa pribadi kita di hadapan Tuhan. Mungkin dalam hidup kita sedang ada kesulitan yang menerjang. Mungkin kita sedang merasa jauh dari Tuhan. Mari kita ambil waktu. Dalam hati Bapak Ibu Saudara, di hati kita semua, berdoalah dengan hening di hadapan Tuhan. Saya akan memberikan waktu pada kita. Yesus Tuhan, dengar doaku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, dengar doaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa untuk kegiatan gereja kita selama COVID-19 ini. Kiranya Tuhan tolong agar gereja tetap melakukan pelayanan terhadap jemaat Tuhan, secara khusus jemaat kita GKA Gloria. Kita berdoa untuk persiapan ibadah minggu yang dilakukan secara online. Begitu juga dengan doa melalui streaming. Kita berdoa kiranya Tuhan menolong memberkati untuk setiap pelayan, untuk pembicara, untuk liturgis, untuk backing vokal, untuk para pemusik, untuk tim multimedia yang melakukan perekaman. Kiranya Tuhan menolong agar semuanya dapat berjalan lancar dan dapat mempersiapkan pelayanan ibadah minggu dalam bentuk online ini dengan baik. Mari kita berdoa bersama mendukung kegiatan gereja Tuhan untuk memberikan pelayanan online maupun streaming. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan untuk kegiatan gereja kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk persiapan ibadah minggu secara online. Biar Tuhan menolong untuk setiap para pelayan Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Kami serahkan untuk pembicara, untuk liturgis, untuk backing vokal, untuk para musik, untuk tim multimedia yang melakukan perekaman. Biar Tuhan yang menolong, memberikan hikmat supaya semuanya boleh berlangsung dengan lancar, dengan baik, dan boleh memberikan satu pelayanan untuk para jemaat Tuhan di dalam ibadah minggu maupun di dalam ibadah doa. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk segala persiapan dan juga pelaksanaan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar segala ibadah yang dilakukan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.
dan jemaat Tuhan boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, kita juga akan berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, yakni mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit. Kita berdoa biar Tuhan menolong, Tuhan melawat mereka, dan Tuhan juga memberikan kesembuhan kepada mereka. Kita berdoa juga untuk keluarga yang mendampingi, biar Tuhan memberikan kesabaran untuk merawat dan juga melakukan hal yang terbaik buat keluarga yang sakit. Kita berdoa untuk hal ini. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit, baik mereka yang sedang berbaring di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Kiranya Tuhan juga menguatkan hati dan iman mereka di dalam kelemahan tubuh dan sakit penyakit yang mereka alami. Begitu juga kami berdoa Tuhan untuk keluarga yang mendampingi, yang merawat. Tuhan berikan kekuatan, kesabaran untuk itu. Kiranya damai dan sejahtera Tuhan memeliharakan hati dan pikiran mereka dalam menghadapi pergumulan karena sakit penyakit ini ya Tuhan. Tuhan tolonglah mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk bangsa dan negara yang sedang menghadapi wabah COVID-19. Kita berdoa untuk mereka yang positif karena COVID-19 ini. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Berdoa juga untuk para medis, dokter, perawat, apoteker, petugas ambulans, semua yang terlibat dalam rumah sakit. Kiranya Tuhan menolong, melindungi mereka. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang bergumul dengan COVID-19. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan untuk mereka yang sudah dinyatakan positif, mereka sakit kena virus COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan tolong jamah dan sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk para medis yang melakukan pengobatan untuk mereka, untuk dokter, untuk perawat, untuk apoteker. Tuhan berikan mereka perlindungan, berikan pertolongan hikmat bagaimana mereka melakukan pengobatan ini ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan menguatkan mereka. Juga kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga, Tuhan lindungi, Tuhan jagai supaya mereka tidak tertular. Kami berdoa Tuhan untuk apa yang mereka kerjakan. Biarlah Engkau Tuhan yang menolong, Engkau yang menguatkan mereka semua. Sehatkan keluarga mereka Tuhan. Kami bersyukur untuk para medis yang melakukan pekerjaan yang begitu mulia ini untuk mereka yang sakit. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga berdoa saudara yang kasih Tuhan untuk usaha-usaha pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebaran virus corona ini. Kita berdoa untuk PSBB, pembatasan sosial berskala besar yang sedang diberlakukan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di tempat kita di Surabaya ini. Kiranya Tuhan tolong agar seluruh rakyat mematuhi segala peraturan yang diberlakukan dengan baik, sehingga PSBB ini bisa berjalan dengan baik dan efektif, sehingga pencegahan penularan virus ini bisa dilakukan. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di surga, kami menyerahkan untuk usaha pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini. Kami berdoa untuk PSBB yang dilakukan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong supaya pembatasan sosial berskala besar ini boleh dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan biarlah ini sungguh-sungguh efektif Tuhan untuk mencegah penularan virus corona yang sedang mewabah di negeri ini. Kami mohon pertolongan Tuhan, kesadaran bagi rakyat Indonesia supaya mereka mematuhi peraturan ini. Sehingga Tuhan, tidak ada lagi orang yang bertambah tertular, tetapi semakin berkurang. Dan pemerintah bisa fokus kepada pengobatan yang sakit. Kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk bantuan sosial yang dilakukan untuk masyarakat dalam krisis ini Tuhan. Kiranya Engkau tolong Tuhan supaya masyarakat yang mengalami dampak ekonomi akibat virus ini Tuhan. Mereka yang mengalami PHK,
Kami berdoa biar Tuhan menolong supaya mereka bisa mendapatkan makanan dan minuman untuk kehidupan mereka hari demi hari Tuhan dalam kondisi yang sulit ini. Untuk mereka yang mengalami penurunan, kerugian di dalam usaha dan dagang mereka, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan memberikan pertolongan supaya mereka boleh mendapatkan yang cukup dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati usaha mereka. Terima kasih ya Tuhan, penuhilah segala kebutuhan hidup daripada saudara kami yang sedang mengalami krisis ekonomi ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan untuk pemerintah kami, untuk menangani segala kestabilitasan ekonomi maupun kestabilitasan keamanan. Tuhan berikan pertolongan supaya negeri kami dalam kondisi yang baik, di dalam penjagaan, pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, dengar doaku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, dengar doaku. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita boleh bersyukur kalau pada malam hari ini kita boleh bersama-sama menaikkan pujian dan doa kita di hadapan Tuhan. Dan pada malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita menundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang besar yang kami kenal di dalam Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal. Kami mohon anugerah-Mu ketika kami belajar kebenaran-Mu. Kami mohon kebaikan Tuhan agar kami boleh mengerti setiap kebenaran yang akan kami pelajari bersama. Sungguh kami perlu anugerah Tuhan agar kami boleh menjadi pelaku firman yang baik. Berkati pemberitaan firman pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur kalau kita boleh bersama-sama kembali untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ada sebuah buku yang menarik, buku anak-anak mungkin jemaat yang dikasihi oleh Tuhan mengenalnya yang berjudul Alice in the Wonderland. Ada sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Alice kepada sahabatnya si kelinci putih. Alice bertanya, berapa lamakah selamanya itu? Kemudian dengan lantang si kelinci putih menjawab, ada kalanya selamanya itu hanya 1 detik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan yang disampaikan oleh Alice adalah sebuah pertanyaan yang mungkin mewakili kita. Kita yang berseru kepada Tuhan tetapi tidak kunjung Tuhan memberi jawab atas doa-doa yang kita sampaikan kepadanya. Kita yang selalu mungkin dengan setia berdoa dan menyampaikan pergumulan di hadapan Tuhan. Tetapi seolah-olah Tuhan diam. Saya teringat ketika saya belajar di sekolah teologi,
ketika itu masih di seminari, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Tiba-tiba kami terdiam ketika kami semua dengan tidak sengaja tertawa. Kenapa? Waktu itu adalah waktu ketika kami belajar tentang kitab Mazmur. Dalam pelajaran itu kami sedang membahas di dalam Mazmur pasal yang ke-13. Dan di dalam Mazmur itu, pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga khususnya, pemazmur berseru di hadapan Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Ungkapan berapa lama lagi adalah sebuah ungkapan tentang sebuah kegelisahan. Bagaimana seolah-olah Tuhan jauh dan tidak mendengarkan setiap doa-doa yang kita naikkan. Pemazmur berseru dengan sebuah keluh kesah. Berapa lama lagi? Seolah-olah dia ditinggalkan oleh Tuhan dan tidak menemukan Tuhan di sisi atau dalam perjalanan hidupnya. Ada musuh yang mungkin sedang menyerang. Ada orang-orang yang tidak menaruh niat baik kepada dia. Sehingga ungkapan berapa lama lagi menjadi sebuah jeritan hati. Dan itulah sebabnya kita patut berkata, menunggu jawaban doa seolah-olah menjadi sebuah penantian yang tidak bertepi. Bila itu adalah kenyataannya Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Pertanyaannya bagi kita adalah, masih perlukah kita berdoa? Tema kita pada malam hari ini adalah, masihkah doa diperlukan? Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kolose pasal yang pertama, ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Kolose pasal yang pertama, ayat 9 sampai ayat yang ke-12, saya ingin membacakannya kepada kita dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Saya akan memulainya pada ayat yang ke-9. Sejak pertama kali kami mendengar tentang saudara, kami terus-menerus berdoa dan mohon kepada Allah supaya menolong saudara, mengerti kehendaknya, supaya menjadikan saudara bijaksana dalam hal-hal rohani, dan supaya cara hidup saudara selalu menyukakan hati Tuhan, serta memuliakan Dia, sehingga saudara selalu berlaku baik dan ramah kepada orang lain, sementara saudara terus belajar mengenal Allah lebih baik lagi. Kami juga berdoa supaya saudara dipenuhi dengan kuasa-Nya yang mulia, sehingga dapat terus maju apapun yang terjadi, selalu dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan, dan selalu bersyukur kepada Bapa yang telah menjadikan kita layak mendapat bagian dari segala hal baik, hal indah yang dimiliki oleh mereka yang hidup dalam kerajaan terang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kolose adalah sebuah jemaat yang tidak didirikan oleh Rasul Paulus. Justru dipercaya bahwa jemaat ini didirikan oleh para pekerja yang diutus oleh Paulus, mereka yang berasal dari Efesus, dan mungkin, sangat mungkin, salah satunya adalah Epapras. Dan Paulus menuliskan surat ini karena memiliki hubungan yang baik antara Kolose dengan dirinya. Antara jemaat yang di sana walaupun bukan jemaat yang didirikannya, tetapi ada sebuah kedekatan. Ada sebuah pertalian batin yang membuat Paulus merasa perlu untuk menuliskan suratnya kepada mereka. Epapras juga melaporkan kepada Paulus bahwa ada guru-guru palsu yang sebenarnya sedang merusak atau mengganggu suasana kondusif keharmonisan yang terjadi di Kolose. Mereka mengajarkan bahwa ada roh-roh yang menguasai dan memerintah alam semesta, dan melalui itulah orang boleh diselamatkan. Sementara mereka sudah menjadi orang Kristen.
Sementara mereka sudah percaya kepada Yesus. Bahkan guru-guru palsu itu mengajarkan agar mereka juga melakukan berbagai macam peraturan dan salah satunya adalah sunat. Sehingga dapat dipahami jemaat di Kolose mengalami berbagai macam kesulitan. Mereka dibingungkan oleh pengajaran-pengajaran yang membuat mereka bingung dan tidak tahu harus berbuat seperti apa. Itulah sebabnya Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat yang ada di Kolose. Yang menarik adalah kalau kita membaca dari surat Kolose ini, dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12, justru Rasul Paulus sedang mendoakan jemaat yang tidak didirikannya itu. Yang pertama, Paulus sedang berdoa dan memohon kepada Allah supaya mereka mengerti apa kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Yang kedua, mereka juga didoakan oleh Rasul Paulus supaya mereka menjadi bijaksana dalam hal-hal rohani. Yang ketiga, Rasul Paulus juga mendoakan cara hidup mereka agar orang-orang di Kolose boleh menyukakan hati Tuhan. Agar di dalam hidup mereka, orang-orang Kolose boleh memuliakan Tuhan, bahkan terus belajar untuk mengenal Allah yang hidup lebih dalam dan lebih dalam lagi. Bahkan yang keempat dalam doanya, Rasul Paulus mendoakan agar orang-orang di Kolose dipenuhi dengan kuasa Tuhan yang mulia. Karena melalui kuasa itulah kemudian jemaat yang ada di sana boleh terus maju, bahkan apapun yang terjadi. Bisa jadi penderitaan, bisa jadi penindasan, atau apapun kesulitan-kesulitan hidup mereka. Dan Rasul Paulus mendoakan jemaat yang ada di sana. Mereka didoakan agar mereka dipenuhi dengan sukacita yang berasal dari Tuhan dan selalu mengucap syukur kepada Bapa. Sehingga mereka dapat beroleh bagian dalam kerajaan surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat doa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, kita boleh belajar dan melihat betapa doa-doa Paulus adalah doa-doa yang sangat penting. Doa yang tidak hanya mengutamakan akan kebutuhan jasmani, tetapi adalah sebuah doa yang disampaikan agar ada sebuah hubungan yang benar dengan Tuhan. Tetapi sekali lagi realitanya adalah tidak semua doa dijawab oleh Tuhan. Tidak semua doa kemudian dipenuhi dan dikabulkan oleh Tuhan. Dan dalam masa-masa yang seperti saat ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita masuk dalam PSBB di Surabaya, kita bergerak tidak bisa melakukan banyak aktivitas. Pertanyaannya adalah, sudah berapa lama Bapak Ibu Saudara berdoa agar virus ini boleh berlalu? Agar wabah ini boleh dilewati dan kita boleh beraktivitas seperti sedia kala. Bahkan kalau kita mau memperhatikan situasi yang ada, doa ini bukan hanya doa Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetapi ini adalah menjadi doa seluruh dunia. Menjadi sebuah doa global. Di mana banyak orang-orang berdoa. Berapa lama kita sudah berdoa untuk virus ini? Agar boleh berlalu. Kalau kita melihat awalnya, mungkin sejak akhir Desember atau kita mulai dengan Januari, itu berarti sudah lebih kurang 5 bulan kita berdoa agar virus ini boleh berlalu. Saudara, ada banyak kata-kata sudah dinaikkan kepada Tuhan. Ada banyak orang yang bertelut di hadapan Tuhan dan memohon berteriak dengan sungguh-sungguh, Tuhan, lalukanlah wabah ini. Ada banyak orang yang bercucuran air mata. Bahkan doa itu bukan hanya sekedar doa yang kita naikkan, tetapi menjadi sebuah jeritan hati dari sekian banyak manusia di muka bumi ini. Lalu mengapa
virus ini tidak berlalu. Di pesan-pesan kita dalam grup-grup, mungkin entah grup media sosial apapun yang kita gunakan, ada berbagai macam broadcast tentang doa bagi bangsa, pemulihan bagi bangsa, doa internasional, bahkan yang secara lintas agama. Tetapi hingga saat ini pun, seolah-olah doa itu belum dijawab oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, masihkah doa itu diperlukan? Tema kita malam hari ini betul-betul mengingatkan kepada kita. Tema kita pada malam hari ini memberikan sebuah realitas nyata di hadapan kita. Bahwa sesungguhnya doa menjadi sebuah misteri yang harus kita pahami dengan benar di hadapan Tuhan. Bahwa doa bukan hanya sekedar kata-kata yang disampaikan di hadapan Tuhan. Tetapi kita mau mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada kita. Dari bacaan kita pada malam hari ini, paling tidak yang pertama kita diingatkan seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Bahwa doa itu memerlukan ketekunan. Doa bukan hanya sekedar kita meluangkan waktu untuk menyampaikan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar sebuah undangan, kemudian kita berkumpul bersama, dan kemudian kita menaikkan doa di hadapan Tuhan. Tetapi doa berisi tentang sebuah kesetiaan hati kita, di mana kita memerlukan pertolongan Tuhan. Dan itu berarti diperlukan sebuah ketekunan, di mana kita ingin terus-menerus menaikkan segala pergumulan kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi seruan dalam kitab Mazmur berapa lama lagi, seolah-olah menunjukkan pemazmur tidak henti-hentinya berdoa di hadapan Tuhan. Dan seperti yang dituliskan dalam ayat yang ke-9. Paulus mengatakan seperti ini. Kami terus-menerus berdoa. Kalau seorang Paulus yang bahkan tidak mendirikan jemaat di Kolose berdoa secara terus-menerus kepada orang-orang di Kolose, itu artinya ada sebuah kedekatan. Ada sebuah kerinduan bagi pertumbuhan jemaat di Kolose. Dan bila doa itu memerlukan sebuah ketekunan, bahkan kita bisa belajar dari apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Bukankah ketika dia memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang janda yang datang kepada hakim yang tidak percaya kepada Tuhan. Di sana Tuhan mengatakan, janganlah engkau jemu-jemu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Saudara, ada banyak contoh di dalam Alkitab yang boleh mengingatkan kita. Yang bisa menjadi teladan kepada kita tentang sebuah ketekunan doa. Bahkan di dalam perjanjian lama, sebelum Samuel lahir, Hana berdoa bertahun-tahun sampai akhirnya doa itu dijawab oleh Tuhan. Saudara, pertanyaannya bagi kita, bagaimana Anda berdoa hari ini? Apakah Anda masih terus bertekun di dalam doa untuk menanti jawaban Tuhan itu? Bahkan sekalipun tidak ada tanda-tanda seolah doa itu dijawab. Saya ingat bagaimana kami sekeluarga sampai hari ini berdoa buat saudara kami yang belum percaya kepada Tuhan. Saya ingat bagaimana hampir setiap minggu, setiap hari doa-doa itu dipanjatkan kepada Tuhan. Bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, bertahun-tahun doa itu kami panjatkan sampai hari ini. Tetapi toh Tuhan seolah-olah bungkam. Tidak ada tanda doa itu dijawab. Apakah kami harus berhenti berdoa? Jawabannya tidak. Kami harus tetap berdoa. Yang kedua,
Kalau kita sedang berbicara tentang masihkah doa itu diperlukan, kita bukannya sekedar sedang diingatkan tentang ketekunan untuk berdoa, tetapi kita sedang belajar dan kita sedang ingin tahu apa yang sebenarnya menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Sekali lagi ada ribuan, berjuta, bahkan bermiliar kata sudah naik di hadapan Tuhan agar wabah virus corona ini boleh berlalu. Tetapi pertanyaannya adalah, dapatkah kita mengerti sesungguhnya apa yang sedang kita lakukan itu semata-mata bagi kemuliaan Tuhan? Wah, doa ini bukan hanya berbicara tentang kita, tetapi kita sedang berbicara tentang apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Saudara, doa bukan hanya sekedar membawa daftar belanjaan kita kepada Tuhan. Saudara tidak sedang membawa daftar permohonan dan kemudian Tuhan seolah-olah dengan penanya mencentang apa yang akan diluluskan atau tidak diluluskan. Apa yang akan dikabulkan atau tidak akan dikabulkan. Tetapi kita sedang belajar bahwa jawaban doa adalah jawaban tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui jawaban doa itu. Kita sedang belajar di dalam doa kita. Ini adalah sebuah pengandalan total sepenuhnya kepada Tuhan. Ada sebuah penyerahan diri kepada kehendak dan kedaulatan Tuhan yang besar. Di mana Tuhan akan menjawab menurut waktunya, bukan waktu kita. Menunggu virus ini berlalu seolah-olah tiada batas. Tetapi dalam waktu Tuhan, bahkan ketika kita sedang berdoa, kita tahu semua jawaban doa itu adalah jawaban yang terbaik. Apa yang Tuhan jawab, entah doa itu dikabulkan, entah doa itu tidak dikabulkan, itu adalah sesuatu yang terbaik untuk kita. Saudara, kita masih ingat kita baru merayakan Paskah berapa waktu ini. Saudara, ingatkah tentang doa Getsemani di mana Yesus bercucuran keringat seolah-olah seperti darah yang menetes? Secara jujur Yesus menyampaikan kerinduan hatinya. Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Ada kegentaran, ada kegelisahan. Di sana ada sebuah ketakutan. Tetapi saudara, Yesus tidak hanya berhenti pada kejujurannya. Tetapi sebagai manusia dia kemudian berkata kepada Bapanya, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hari ini masih terus berdoa entah buat anak saudara. Sakit menahun yang tidak berhenti, yang tidak kunjung disembuhkan. Kesulitan ekonomi yang mungkin datang melanda kita. Ada ketakutan-ketakutan akan masa depan. Atau segala sesuatu yang menjadikan kita seolah-olah tidak mampu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kemudian kita berseru, Tuhan berapa lama lagi? Ingatlah, ketika kita berdoa, kita sedang menanti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Yang ketiga, masihkah doa itu diperlukan? Jawabannya pasti ya. Dan doa bagi orang Kristen berbicara tentang gaya hidup. Ini adalah sebuah way of life. Bagaimana sikap hidup kita. Bagaimana orang mengenal kita sebagai orang Kristen. Dan salah satunya adalah kehidupan doa kita. Martin Luther pernah berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan.
Menjadi seorang Kristen tanpa doa itu tidak mungkin. Dan itu ibaratnya seperti seorang yang hidup tanpa bernapas. Itulah sebabnya ungkapan doa adalah napas hidup orang Kristen, mau mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa hidup orang Kristen adalah doa. Entah dijawab atau tidak dijawab oleh Tuhan. Martin Luther bahkan dalam segala kesibukannya, dia menghabiskan waktu lebih kurang 2-3 jam setiap harinya untuk berdoa. Kalau saudara mendengar nama John Wesley bangun setiap jam 4 pagi. 2 jam pertama dia menggunakannya untuk berdoa. 2 jam berikutnya dia gunakan untuk melayani Tuhan. Saudara, kalau kita bicara tentang napas hidup, mari kita coba secara sederhana. Ambillah waktu untuk berhenti bernapas selama 30 menit. Apa yang terjadi? Mulai dari sekarang. Saudara sudah melakukannya? Apakah napas Anda menjadi sesak? Apakah jantung Anda berdetak dengan tidak normal? Apakah denyut nadi saudara menjadi tidak normal? Kalau Anda merasakan hal yang seperti itu, hal itu menunjukkan bahwa saudara hampir kehabisan napas, bahkan mungkin hampir kehilangan kehidupan. Bukankah demikian juga dengan kehidupan doa orang Kristen? Kalau saudara berhenti berdoa, itu artinya kita menjadi orang Kristen yang tanpa tahu apa artinya menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Yesus memberi contoh kepada kita. Pagi-pagi benar dia pergi keluar mencari tempat yang sunyi untuk berdoa kepada Bapaknya. Sebelum ia memulai pelayanannya, kalau kita membaca di dalam kitab suci, baik di dalam Matius maupun di dalam Lukas, saudara akan melihat bagaimana Yesus menghabiskan waktu selama lebih kurang 40 hari untuk dia berdoa kepada Bapaknya. Saya percaya Yesus bukan hanya berpuasa, tetapi Yesus bertanya dan memiliki waktu yang sengaja dengan Tuhan. Sebuah keintiman, relasi yang dalam dengan Bapaknya. Pertanyaannya sederhana. Kalau Yesus yang adalah Tuhan, dia berdoa kepada Bapaknya. Bukankah terlebih saudara dan saya yang terdiri dari darah dan daging ini? Jadikan berdoa itu sebagai gaya hidup kita. Bill Hybels menulis sebuah buku yang berjudul Too Busy Not to Pray. Ketika kita sibuk, mungkin kita tergoda untuk kita tidak berdoa kepada Tuhan. Tetapi Hybels menjelaskan, justru dalam segala kesibukan itulah, gunakan waktumu, ambil kesempatan, bukan menyisakan, tetapi sisihkan waktumu untuk berdoa kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sebuah buku yang menarik yang ditulis oleh R.C. Sproul berjudul Does Prayer Change Things? Apakah doa itu mengubah segala sesuatu? Dia mengatakannya seperti ini. Apakah doa benar-benar mengubah segala sesuatu? Biarkan saya menjawabnya untuk Anda. Dengan menyatakan bahwa Allah yang berdaulat memerintahkan kita untuk berdoa. Doa bukanlah pilihan bagi orang Kristen. Sekali lagi. Doa bukanlah pilihan bagi orang Kristen. Melainkan sebuah kewajiban atau keharusan. Dan saya ingin mengatakan ini adalah sebuah panggilan.
Bagaimana saudara dan saya dipanggil untuk memiliki relasi, komunikasi yang dalam, yang intim, yang akrab dengan Bapaknya. Dan Bapa itu adalah Tuhan kita. Kemudian dia melanjutkan. Lalu bagaimana jika doa itu tidak mengubah apapun? Dia mengatakannya seperti ini. Maafkan. Itu bukan isu utamanya. Itu bukan persoalan utamanya. Persoalan utamanya adalah baik dijawab maupun tidak. Baik saudara menerima sesuatu yang baik ataupun yang buruk. Jika Allah memerintahkan kita untuk berdoa, maka kita wajib untuk berdoa. Masihkah doa itu diperlukan? Jelas, doa itu diperlukan. Itu adalah perintah. Itu adalah sebuah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, saya ingin mengakhirinya dengan sebuah kisah menarik. Salah satu bapak gereja yang terkenal yang bernama Agustinus, dalam masa mudanya bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika dia muda, justru dia menjadi seorang yang agnostik. Agnostik itu artinya Tuhan tidak mungkin bisa dikenali dan bisa dipercaya secara benar. Sehingga dia menghabiskan waktunya dengan kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan. Dia menghabiskan masa mudanya dengan hidup berfoya-foya, dengan melakukan hal-hal yang maksiat, menjauh dari Tuhan, sekalipun dia adalah orang yang pintar. Ibunya adalah seorang yang saleh. Seorang yang takut akan Tuhan. Setiap hari dia bercucuran air mata. Menaikkan doa kepada Tuhan. Tuhan, izinkan anakku untuk boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Tuhan, jangan biarkan anakku binasa. Bertahun-tahun ia berdoa. Bahkan sampai akhir hidupnya tidak terjadi sesuatu apapun. Tetapi tidak lama setelah ia berdoa, setelah kematiannya, Tuhan mengizinkan doa itu dijawab. Agustinus berdoa, boleh percaya kepada Tuhan. Agustinus percaya ketika dia mendengar ada anak-anak kecil yang menyanyikan lagu-lagu rohani di dalam kitab Roma. Dan itu menjadi ayat pertobatannya. Saudara, kita tahu doa itu diperlukan. Mari kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami telah berhenti membaca firman-Mu. Tetapi kuasa dan kebenaran-Mu tidak pernah berhenti untuk mengingatkan kami. Mampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran-Mu. Tolong kami agar kami mampu untuk melakukannya. Kami telah belajar dan diingatkan akan pentingnya doa. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Bersyukur untuk ibadah doa malam yang boleh berlangsung pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari saya undang kita bersama bangkit berdiri, kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
kasih. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang untuk kedua kalinya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ibadah selesai, silakan duduk. Terima kasih. Ambil waktu teduh.